Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan selalu. Amin. Kali ini saya akan menjelaskan topik yang mungkin sangat familiar di kalangan masyarakat atau bahkan di kalangan semua orang yang ada di Indonesia ini, yaitu adalah fenomena bullying di kalangan pelajar di Indonesia. Saya yakin kita semua sangat familiar dengan kata-kata bullying. Tapi apakah kalian semua tahu apa sih makna dari bullying tersebut? Baik, saya akan menjelaskan makna bullying. Bullying adalah sebuah tindakan atau perilaku menyakiti orang lain dalam bentuk fisik, verbal, dan emosional. Bullying dilakukan oleh seseorang atau sebuah kelompok yang merasa dirinya memiliki kelebihan atau merasa dirinya hebat atau juga merasa dirinya lebih kuat dari segi fisik, atau juga bisa saja merasa dirinya lebih kaya dalam status sosial dan akan membuli orang yang mungkin lebih bawah darinya. Apa sih sebenarnya tujuan dari bullying, tujuan dari tindakan tersebut? Tujuannya adalah membuat korban menjadi menderita dan juga membuat korban memiliki tekanan dari sisi psikologisnya. Sebenarnya kita sudah sering melihat tindakan bullying ini, terutama di kalangan pelajar dan atau di kalangan anak-anak yang masih kecil. Bullying sebenarnya ada beberapa tipe. Ya, ada 3 tipe bullying. Yang pertama adalah bullying dalam bentuk fisik, yang kedua adalah bullying dalam bentuk verbal, dan yang ketiga adalah bullying dalam bentuk mental. Bullying dalam bentuk fisik adalah seperti menyakiti fisik orang lain atau melukai fisik orang lain. Dan yang kedua, bullying secara verbal adalah seperti mengejek ataupun mengolok orang lain menggunakan kata-kata. Yang ketiga adalah bullying mental, yaitu seperti tindakan pengucilan terhadap seseorang. Tadi saya sudah menjelaskan apa sih bullying dan tujuan dari bullying serta jenis-jenis bullying. Saya akan menjelaskan kali ini faktor yang membuat bullying itu terjadi atau faktor yang membuat pelajar di Indonesia melakukan tindakan bullying. Yang pertama adalah kurang perhatian. Bagaimanapun, anak pasti menginginkan perhatian dari orang tuanya, atau anak pasti membutuhkan perhatian dari orang tuanya. Ada berbagai macam tipe anak dalam meminta perhatian dari orang tuanya. Yang pertama seperti mereka berprestasi atau meningkatkan bakat dan minat di dalam suatu seni atau yang lainnya. Tetapi mungkin ada tipe anak yang mencari perhatian orang tuanya dengan cara seperti ini, atau seperti yang dengan cara yang kurang baik, seperti melakukan bullying terhadap temannya atau melakukan hal-hal yang tidak baik, sehingga karena mereka melakukan hal tersebut, otomatis orang tua mereka akan memberikan sedikit perhatian mungkin kepada anaknya. Itulah alasannya mengapa terkadang anak melakukan tindakan bullying adalah karena ingin meminta perhatian lebih dari orang tuanya. Yang kedua adalah pola asuh dalam keluarga. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, orang tua itu sangat penting sebenarnya dalam hal mendidik anak dan sebagainya. Kita tahu di dalam keluarga ada berbagai macam keluarga dan berbeda-beda cara untuk mengasuh anak. Ada yang mungkin dengan cara lemah lembut, ada yang mungkin dengan cara yang sedikit tegas. Itu tergantung dari setiap keluarga. Tetapi mungkin anak tidak bisa menerima cara yang bisa dibilang sedikit tegas atau keras, mungkin tidak bisa diterima, sehingga anak tersebut melakukan pelampiasan terhadap orang lain atau terhadap temannya
pelampiasan bisa berupa kekerasan atau mengejek atau sebagainya. Karena itulah salah satu faktor terjadinya bullying oleh pelajar Indonesia. Yang ketiga adalah pernah menjadi korban kekerasan. Biasanya anak yang pernah menjadi korban kekerasan memiliki keinginan untuk membalas apa yang sudah didapatkannya, karena pada saat mereka menjadi korban kekerasan, mereka tidak bisa melawan atau tidak bisa menggertak untuk tidak dilakukan kekerasan kan. Jadi anak tersebut melampiaskan perasaan balas dendamnya itu kepada temannya dengan cara membuli, atau dengan cara membuli seperti memukul temannya atau menyiksa temannya dan lain-lain. Itu hal yang menurut saya wajar, tetapi ini sangat salah ya, sangat salah yang dilakukan oleh anak-anak. Seharusnya anak-anak mungkin lebih diberi edukasi agar tidak kembali membalas dendam hal yang terjadi padanya di masa lalu seperti tindak kekerasan yang pernah dia dapatkan. Yang selanjutnya adalah ekspos kekerasan dari media. Kita tahu saat ini terutama media sosial itu sangat bebas. Semua orang bisa mengakses media sosial, siapapun itu. Apalagi anak-anak usia remaja atau usia pelajar sangat bisa mengakses media sosial. Ekspos kekerasan dari media, saat media terutama di media sosial itu sangat bebas, tidak ada filter ya. Mungkin di televisi akan ada filter untuk adegan kekerasan seperti adegan tersebut di blur dan sebagainya. Kita tahu anak pada usia pelajar itu sangat rentan atau mereka masih labil dan rasa curiousnya atau rasa ingin tahunya itu sangat tinggi, sehingga mereka mempraktikkan apa yang mereka lihat di teman-temannya. Nah, hal tersebutlah yang membuat bullying terjadi, karena anak melihat sebuah video atau foto di media sosial dan mereka mencoba gitu dan ingin tahu gimana sih kalau kayak gini atau kayak gini. Jadi mereka melakukan kekerasan tersebut kepada temannya atau kepada orang lain. Nah, yang terakhir adalah mungkin yang paling banyak, ini faktor yang paling banyak terjadi ya kali ini. Yang pertama yaitu adalah faktor pubertas dan krisis identitas. Faktor pubertas dan krisis identitas adalah hal yang normal terjadi di kalangan remaja dalam tahap mencari identitas atau mencari jati diri. Pada umur-umur seperti itu, remaja sedang ingin mencari jati diri yang sesungguhnya. Akhirnya mereka karena ingin merasa dirinya paling kuat atau merasa dirinya paling hebat, jadi ia ingin mencari jati diri, tetapi dengan cara yang mungkin kurang baik ya, seperti membuli. Dan kita tahu remaja saat ini mereka membuat kelompok atau bisa dibilang juga seperti geng. Nah, tujuannya itu mungkin untuk mencari jati diri dan membuli teman-temannya karena merasa dirinya lebih kuat dan mungkin banyak teman yang di belakang yang mendukungnya. Mungkin seperti itu sih. Tadi saya sudah menjelaskan faktor-faktor terjadinya bullying di kalangan pelajar atau di kalangan anak-anak. Sebenarnya pemerintah sendiri sudah berupaya untuk menekan tindakan bullying yang ada di kalangan pelajar atau di kalangan anak-anak. Seperti pemerintah di dalam undang-undang telah mengatur tentang tindakan bullying di lingkungan pendidikan, yaitu pada pasal 54 Undang-Undang 35 tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut. Ayat pertama, bahwa anak dalam dan lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya
yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain. Ayat kedua berbunyi, perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan masyarakat. Jadi kita lihat dari undang-undang ini sudah jelas bahwa pemerintah dengan tegas membuat undang-undang tentang bullying untuk mencegah terjadinya bullying di kalangan pelajar atau di kalangan anak-anak di Indonesia. Tetapi mungkin praktek dari undang-undang ini belum berjalan dengan maksimal karena mungkin tidak semua tindakan bullying itu dilaporkan kepada pemerintah. Ada yang mungkin diselesaikan secara kekeluargaan dan sebagainya. Tapi semoga kedepannya tindakan bullying bisa dilaporkan kepada aparat yang berwajib sehingga ada timbul efek jera dari anak yang melakukan tindakan bullying. Selanjutnya tadi dari sisi pemerintah dan dari sisi undang-undang. Sekarang saya akan menjelaskan dari sisi pencegahan bullying dan solusinya di lingkungan sekolah atau di kalangan pelajar. Yang pertama adalah kalau di lingkungan sekolah, guru harus lebih aktif dalam menyampaikan edukasi tentang bullying. Contohnya memberi edukasi tentang apa itu bullying dan dampak dari bullying itu apa, agar anak-anak itu merasa tidak ingin melakukan hal tersebut karena dampak dari bullying ini sangat besar begitu. Yang kedua adalah biasakan kerjasama di antar anak di sekolah, seperti membagi kelompok-kelompok agar anak bisa bekerja sama dan berinteraksi dengan satu sama lain agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak semakin akrab dengan temannya dan mungkin rasa ingin melukai teman itu semakin berkurang atau bahkan tidak ada. Yang ketiga adalah responsif. Maksudnya di sini adalah apabila kita guru atau tenaga pendidikan atau masyarakat melihat tindakan bullying terutama di kalangan pelajar, kita harus segera melaporkan kepada aparat yang berwajib atau kita segera mencegah anak tersebut agar mereka tidak melakukan bullying lagi atau memberitahu mereka tentang dampak dari bullying tersebut. Itu sangat bisa dilakukan oleh kita. Selanjutnya adalah hadapi pelaku bullying. Jika di sekolah ada anak yang melakukan bullying, kita harus mengajak pelaku tersebut untuk berbicara dan mempertanyakan tindakannya. Mungkin kita harus mengajak mereka bicara secara khusus ya, tidak secara umum di depan teman-temannya, sehingga pelaku bullying tersebut bisa secara leluasa menceritakan alasan dia melakukan tindakan bullying tersebut. Nah, yang terakhir adalah libatkan orang tua. Yang dimaksudkan dengan libatkan orang tua ini adalah apabila ada terjadi tindakan bullying, beritahu orang tua baik dari pihak pelaku bullying maupun korban tentang apa yang terjadi sehingga mungkin akan ada solusi dari tindakan bullying tersebut. Mungkin yang saya sampaikan tadi sudah sangat jelas ya, mulai dari apa itu bullying dan dilakukan oleh siapa, terutama di kalangan pelajar, serta alasan-alasan anak melakukan bullying dan serta solusi yang ada. Kita tahu saat ini di Indonesia tingkat bullying di kalangan pelajar sangat tinggi, sehingga kita sebagai masyarakat atau sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai tenaga kependidikan harus lebih aktif untuk mencegah agar mencegah bullying itu terjadi, karena dampak dari bullying ini sangat besar, bahkan bisa merusak mental dari seseorang. Jadi mari sama-sama kita cegah bullying di kalangan pelajar atau di kalangan sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.